selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia. Semoga kalian dimudahkan juga di segala sisi hidupmu ya. Semoga pintu-pintu keberkahan dan kemudahan datang kepadamu. Ini adalah tentang pintu yang semesta bukakan untukmu. Pintu-pintu yang semesta bukakan untukmu. Apa sih itu? Ada dua pile ya. Pile satu Brown Bear Spirit dari beruang coklat, yang kedua dari burung elang ya. Ada nomor 9, ada nomor 23. Mana aja yang membuatmu tertarik ya, mau dari nomor, gambarnya, atau mau pilih dua-duanya monggo. Bisa saja jadinya pintu-pintu yang terbuka untukmu lebih banyak ya. Oke, tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung. Disarankan ke personal reading di mana kamu bisa kontak nomor WhatsApp yang banyak lewat. Itu nomor WhatsApp ya lovelies. Juga nanti di deskripsi box juga ada nomor telepon. Sekalian juga time stamp-nya ya. Atau ini di menit keberapa, ini di menit keberapa. Selalu di channel aku timestamp-nya ada di sana ya. Dicek aja. Oke. Bagi kalian yang baru ya, dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari part 1 ya. Bye. Halo Pak Satu, tadi kamu pilih Brown Bear Spirit dari Spirit Beruang Coklat ya. Katanya take time out. Oke. Ambil waktu untuk merenung, ambil waktu untuk melihat situasi ini dari suatu gambaran yang lebih besar ya. Bisa juga take time out ini adalah untuk surrender kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk lebih menyerahkan ke tangan-tangan ilahi dalam suatu permasalahan ya. Seperti itu yang aku lihatnya ya. Oke. Karena pastinya kalau udah usaha, udah berdoa, serahkan ke tangan ilahi untuk lebih gambarannya itu nanti ibarat kamu dituntun oleh Tuhan. Kalau kita yang ngontrol, kayaknya Tuhan itu nanti ya semesta, maksudnya energi itu nonton kamu agak susah gitu loh, karena kamunya berontak. Nah, ketika kamu surrender, ambil waktu untuk merenung, ambil waktu untuk berserah kepada Tuhan, keberkahan itu akan datang. Pintu-pintu kemudahan akan terbuka untukmu ya. Nanti kan kita mau lihat pintu-pintunya apa sih. Bisa saja pintu kemudahan untukmu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada mischief. Katanya di sini tentang waspada ya, tentang suatu kewaspadaan. Bisa saja ada orang-orang tertentu, ada suatu korporasi atau apapun itu yang sepertinya ingin menjatuhkanmu. Atau kamu memang sudah dijatuhkan dalam finansial atau cinta ya, dimana sepertinya mungkin seperti digambarkan take time out ini ya, memang kamu sepertinya berusaha untuk memulihkan situasi, berusaha untuk mengambil alih lagi sesuatu atau seseorang yang udah luruh. Seperti itu. Namun biasanya ya bisa saja Tuhan memisahkan kamu dengan seseorang, meluruhkan sesuatu dari kamu karena itu bukan untukmu. Sesuatu yang lebih baik, pintu-pintu yang udah ditutup, yang berusaha ditutup oleh semesta ya, untuk dipasrahkan, bisa saja seperti itu, untuk dilepaskan. Karena akan ada pintu-pintu yang jauh lebih baik untukmu ya. Coba kita lihat lagi. Di oracle-nya ada loyal heart. Oke. Bisa saja ini tentang cinta. Tentang garis Tuhan. The fates. Oke. Jadi sepertinya ya, ada loyal heart, ada the fates. Pintu-pintu yang terbuka adalah suatu keharmonisan. Kalau aku lihat, pintu-pintu yang terbuka adalah orang-orang yang menjadi keluarga jiwamu. Pintu-pintu yang terbuka adalah support dari orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Atau orang itu emang belum datang misalnya ya. Nanti ke depan kamu akan menemukan keluarga jiwamu, di mana akan menambah keluarga jiwamu yang sekarang. Seperti itu yang aku lihat. Dan seperti digambarkan the fates ini ya, ada bintang, 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 bintang. Semesta selalu berada di sampingmu, menuntun kamu, membimbing kamu kemana seharusnya kamu mengarah. Jadi bisa saja kamu merasa sendirian, kamu merasa kok gini-gini banget sih hidup gitu ya. Ada aja orang yang iri misalnya, ada aja orang yang menjatuhkan, ada saja sesuatu yang udah digenggam luruh, seperti itu. Namun sepertinya semesta memang
mengarahkanmu ke bintang-bintang ini. Yang aku lihat sih seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat pintu-pintu yang terbuka untukmu. 10 musim dingin, roda keberuntungan, dan ratu musim dingin. Oke. Ten of Winter. Oke. Kalau di Ten of Winter ini sepertinya semesta ya seperti digambarkan juga take time out, mengatakan bahwa suatu beban yang ada di kamu itu akan diangkat. A weight lifted off your shoulders. Beban-beban yang menimpa kamu yang sekarang ada di pundakmu akan diangkat semesta. Ya, seperti itu. Makanya take time out, surrender sama Tuhan. The end of an addiction or codependency. Akan ada satu akhir di mana kamu seperti tergantung banget sama seseorang, ya mungkin ini kalau tentang cinta, di mana kamu sukar banget melepaskan seseorang yang sudah tidak lagi berada di sampingmu, karena misalnya oleh suatu hal di mana dia sebenarnya menguras energimu, toksik ke kamu, ada orang ketiga, dan lain sebagainya, ya. Atau ada suatu adiksi, misalnya ada adiksi hal-hal di mana sepertinya jadi bucin kamunya, atau hal-hal tertentu, adiksi hal-hal yang negatif, ya seperti itu tuh akan diangkat. Karena sepertinya bisa saja mischief ini kamu menjatuhkan diri sendiri, bisa saja ya untuk beberapa kasus kamu membuat dirimu jatuh, tapi bisa bangkit. Why not ya? Perbaikan atau pemulihan itu bisa kamu maksud aku kamu bisa mengangkat diri sendiri, kamu bisa memulihkan diri sendiri ya kalau emang itu kasusnya ada addiction soalnya di sini. Nah, jadi pintu terbukanya apa? You can heal yourself. Kamu bisa menyembuhkan diri sendiri, kamu bisa membangkitkan diri sendiri ya dengan kasus kamu dijatuhkan atau emang kamu membuat dirimu sendiri jatuh. Dan kamu nanti loyal pada diri sendiri ya, mencintai diri sendiri sebelum kamu memberikan cinta pada sesama, pada orang terkasih. Karena pembelajaran di sini aku sih lihat self love, self respect, ngejaga diri dari hal-hal yang menguras energimu, adiksi, bucin misalnya, atau kamu terlalu erat sama sesuatu materi misalnya, ya kayak gitu. Kayak dulu aku senang banget dulu tuh mimpi aku punya mobil orange, aneh kan? Nah, memang ya akhirnya aku dipisahkan sama si mobil orange itu. Ya, itu belajar untuk melepaskan. Ya, aku juga belajar melepaskan seseorang yang aku rasa akan berada di hidup aku selamanya. Nah, itu juga dilepaskan. Ternyata setelah melepaskan jadi jauh lebih ringan dan banyak pintu-pintu terbuka untukku. Untuk aku ya, pintu yang terbuka spiritual. Pintu lain yang terbuka waktu itu karir. Pintu lain yang terbuka, aku lebih ringan, aku bisa jalan-jalan, aku bisa melakukan hal-hal yang aku cintai. Walaupun untuk beberapa kasus manifestasi yang lain belum terwujud. Oke, di kamu ada lagi juga hal-hal yang baik akan datang seperti digambarkan The Wheel. Kayaknya di sini adalah tentang suatu perubahan yang nggak kamu sangka-sangka. Sudden or unexpected good luck. A new car or travel. Oke, pintu car. Baru jadi omongin tentang mobil ya. Bisa saja kamu, ini aku terjemahkannya secara lebih luas lagi ya. Kamu relokasi, misalnya bisa kerja, bisa kota. Atau juga kamu emang mewujudkan impianmu untuk traveling. Gitu, ya. Oke. Ada Princess of Winter di sini adalah perubahan di kamunya yang lebih dewasa, ya. Sepertinya di sini yang aku lihat ya, walaupun ada yang menjatuhkanmu, tapi ada suatu penguatan spiritual. Bisa saja salah satunya adalah semesta itu ngebangkitin bakat spiritualmu. Tentang bakat spiritual, kamu cari di video aku, kayaknya ada ya 2 tentang apa sih bakat spiritualmu, kayak gitu ya. Oke. Nah, pintu yang terbuka yang aku lihat di sini 1 tadi ya, bebanmu akan terangkat. Kamu bisa membangkitkan dirimu sendiri, bangkit lagi ya. Kedua, suatu hal baru, relokasi atau traveling yang aku lihat seperti ini ya. Itu juga salah satu di mana bebanmu diangkat kalau aku lihat, atau suatu posisi baru untukmu, atau suatu karir baru juga bisa. Princess of Winter di spiritualitasmu di mana kamu jadi lebih dewasa, kamu lebih dalam spiritualnya. Mungkin di sini ada suatu kebangkitan spiritual. Yang lain lagi yang aku rasa ya,
kedatangan teman-teman si jiwa. Ya, oke, coba aku tarik klarifikasi di tarotnya ya lovelies, untuk melihat pintu-pintu yang terbuka untukmu. Di lawyer heart juga bisa saja kalau kamu singles ya dan menantikan cinta, bisa saja cinta yang akan datang, seseorang yang setia. Gitu ya, seseorang yang diperuntukkan untukmu seperti digambarkan the fates ya, cinta sejatimu. Seseorang yang emang ditakdirkan untukmu suatu karir impian, di mana nanti kamu melakukannya pun dengan cinta ya. Jadi nggak kerasa kerja gitu loh. Kayak aku sih nggak kerasa kerja. Oke, apa nih? Sudah keluar ya. 5 tongkat, oke. Queen of Wands. Aku sih lihat ya ke depan ya, dengan adanya sesuatu yang menjatuhkanmu, sepertinya kamu belajar untuk menerima situasi, menerima keadaan, dan kamu menjadi damai gitu loh, damai dengan dirimu sendiri. Oke, Eight of Swords, Page of Pentacle. Oke. Di back of the deck-nya ada travel. Oke, aku simpan di mana ya? Kayaknya kameranya nggak muat nih. Aku taruh di sini aja ya lovelies ya. Nah, di sini. Nah, dari satu belenggu ada keluasan. Dari suatu keterbatasan ada infinity. Nggak ada belenggu gitu maksud aku ya. Nggak ada batas-batas seperti digambarkan the world. Kamu akan menerima kabar baikmu. Ya, seperti itu. Yang menjatuhkanmu juga akan menerima karmanya tapi tidak usah terlalu dipusingin. Waduh, dia harus menerima karma karena dia udah nyakitin aku. Nggak usah ya. Itu malah seperti kamu menggenggam bara di tanganmu. Yang terluka siapa? Kamu sendiri. Karena kalau lihat kamu akan ada keluasan, akan ada suatu completion seperti digambarkan the world ini. Yang aku lihat pintu yang terbuka bisa saja suatu hal di mana kamu bisa jalan-jalan, bisa traveling, bisa mengunjungi ke tempat-tempat eksotis. Selain aku lihat tadi teman sejiwa, ya, kamu ada bakat-bakat spiritual, ada kedewasaan. Yang aku lihat juga pintu yang terbuka untukmu adalah suatu karya yang akan kamu lakukan, yang akan datang kepadamu, suatu hal baru yang dimana kamu happy melakukannya, ya, seperti itu. Kamu kenceng banget di energi Aries, Leo, Sagittarius ya, Virgo, Taurus, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Walaupun begitu, bisa saja karena ini pembacaan umum dan hanya 2 file, kamu juga ada di Cancer, Pisces, Scorpio. Makasih banyak sudah nonton pas 1, kasih love, kasih jempol ya, bye. Halo file 2, tadi kamu pilih Eagle Spirit ya. Oke, tentang Spirit has your back. Pintu-pintu yang terbuka untukmu, yang semesta bukain untukmu. Di sini ditegaskan bahwa semesta selalu bersamamu ya. Jadi pintu-pintu yang terbuka udah diatur nih. Kita lihat ya pintu-pintu yang terbukanya apa sih untukmu. Oke, coba kita buka di transformasi. Oke. Sepertinya sih ini transformasi dari dalam katanya ya. Bisa saja ini transformasi dari spiritualitasmu. Ada suatu hal yang ditekankan semesta ke kamu ya, yang dimana itu untuk lebih menguatkan spiritualitas, membangkitkan spiritualitasmu, bisa dimungkinkan seperti itu. Ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan kayak semacam misi jiwa yang aku lihat ya. Oke. Poise, Thinker. Oke. Pintu-pintu yang terbuka untukmu adalah suatu kenyamanan hidup. Pintu-pintu yang terbuka untukmu ada satu kedalaman spiritual, kedalaman dan wisdom ya, suatu kebijaksanaan, pembelajaran hidup yang udah kamu lalui kalau aku rasa untuk yang pilih PAL 2 ini. Oke. Angkanya 44. 4-4-nya 3.
Oke. Jadi aku lihat di sini ya, ini seperti nyambung nih tuh kan, ini nyambung benderanya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dengan wisdom yang kamu punya, suatu kebijaksanaan, suatu kedalaman cara berpikir, suatu kedewasaan yang kamu punya, walaupun misalnya kamu masih muda, adalah suatu proses yang sebenarnya nggak mudah kalau aku lihat ya, seperti itu. Transformasi apapun itu kadang menyakitkan, kadang menjatuhkan ya. Oke, kita buka lagi. Ada pembaharuan, ada bintang, dan ada ratu musim semi. Oke. Di renewal yang aku lihat sih di sini adalah suatu pemahaman tentang kehidupan. Understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Jadi sepertinya pintu yang terbuka untukmu itu ngebuka ketika kamu menyelesaikan suatu hal. Untuk beberapa kasus ya sepertinya ini memutuskan tali karma yang kamu bawa dari masa lalu. Kalau kamu percaya reinkarnasi ya, tapi aku percaya banget dengan konsep reinkarnasi, past life ya, itu keadilan yang Tuhan ciptakan untuk kita itu jadinya kayak make sense kalau bagi aku ya. Oke. Nah, seperti itu. Dan kamu mengerti tentang arti hidup, mengerti arti hadirnya kamu, mengerti arti hadir-hadir orang di sekitarmu. Jadi ada suatu hal di mana sepertinya besar terjadi di kamu dan itu kayak membawamu ke arah di mana itu tentang understanding life, tentang pemahaman hidup, pemahaman arti hadirnya kamu ya. Ada kebangkitan spiritual yang besar bagi kamu di sini. Ada the star. Sepertinya memang ya di sini kamu akan dijaga semesta seperti digambarkan, spirit has your back, karena sepertinya kamu ini nanti punya suatu kedalaman trust kepada semesta, satu kedalaman kepercayaan kepada semesta seperti digambarkan the power of faith to move mountains. Kamu seorang manifestator ulung. Jadi sepertinya pintu yang terbuka adalah untukmu dulu di kedalaman spiritualitasmu ya. Happy changes that bring relief from challenging times. Akan ada suatu ending yang dimana itu akan membahagiakan, melegakan bagi kamu. Kebahagiaan itu sepertinya lebih ke suatu pemahaman tentang kehidupan yang aku rasa ya. Oke. Ada Queen of Spring tentang brilliant, loyal, talented, friendly. Nah, di sini ya pembelajarannya juga yang aku lihat hikmah dari suatu kejadian besar yang sempat menjatuhkanmu, aku rasa adalah untuk percaya pada diri sendiri. Akan ada datangnya teman-teman sejiwa untukmu seperti digambarkan, wonderful people want to help you. Banyak orang-orang yang kamu gak sengaja kamu temuin di perjalanan hidupmu itu kayak nanti nolong kamu. Mungkin dari seseorang yang bukan kamu tolong, mungkin bukan seseorang yang kamu sangka-sangka. Justru mungkin untuk beberapa kasus ya orang yang kamu tolong, orang yang kamu bimbing justru yang menancapkan pengkhianatan di kamu ya. Tapi untuk sebagian kasus maksud aku. Maintain a balance between work and home life. Nah, akan ada keseimbangan seperti digambarkan poise, di mana akan damai kamu itu ya. Kalaupun kamu masih berkarir dan nggak masuk ke dunia spiritual, tapi di sini kamu udah ada satu pemahaman kehidupan dan itu akan menyeimbangkan kamu. Karena biasanya orang spiritual itu kayak tersiksa ya kalau melakukan hal-hal yang bukan di ranahnya. Kayak dulu aku masih kerja di teknis, happy aku di situ. Cuman kayak ada kepanggilan sesuatu yang aku nggak ngerti. Ini kayaknya bukan sesuatu untuk aku kayak gitu ya. Oke, coba kita tarik klarifikasi di tarotnya ya lovelies. Untuk melihat ya pintu-pintu yang terbuka yang lain untukmu. Yang kencang di sini baru terlihat oleh aku ya. Untuk yang pilih pile 2 ini pile yang aku pilih juga tentang pintu spiritualitas yang aku lihat ya, tentang kedalaman spiritualitas untukmu. Ada pembaharuan dari sesuatu yang biasanya dulu kamu lakukan, beloknya tuh agak kencang gitu loh ya, seperti renewal ini atau judgment. Bismillah, kita buka ya.
Empress. Oke. Nine of Coin, Nine of Pentacle. Five of Pentacle. Six of Pentacle. Wow. Oke. Ntar ya biar kelihatan semua lovelies. Oke, jadi pintu yang terbuka untukmu adalah keberkahan rezeki. Karena sepertinya yang aku lihat di energi 5 koin sama 6 koin ini ya, dari suatu keluruhan kamu bisa berbagi. Dari suatu kejatuhan kamu menjadi bijaksana. Sepertinya pintu yang terbuka adalah suatu misi di mana kamu berbagi dengan orang-orang terdekatmu, dengan halayak yang lebih banyak tentang suatu kebijaksanaan, tentang suatu ilmu yang kamu dapat dari perjalanan hidup. Kamu seperti digambarkan Voice dan Nine of Pentacle, nyaman di hidupmu. Mungkin materi nggak berlebihan, tapi cukup buat kamu untuk nyaman dalam hidupmu. Dan kamu punya spirit guide yang sepertinya aktif dalam ngebimbing kamu kemana seharusnya mengarah. Seperti ini ya, ada eagle tuh. Oke. Mungkin kamu juga ya, pintu yang terbuka untukmu adalah suatu bakat spiritual yang kamu nggak nyangka kamu punya. Ada inisiasi dari semesta. Kalau aku lihat ya, seperti digambarkan di sini ada third eye. Nah, ada di Empress yang aku rasa pintu yang terbuka untukmu adalah satu perubahan di mana kamu jadi glow up ya. Kalau aku lihat di sini bisa saja dimungkinkan kamu dulu nggak percaya diri orangnya ya, dulu kamu agak sulit jodoh, tapi sekarang banyak orang tertarik kepadamu, banyak orang datang kepadamu karena kamu sepertinya aura-aura kamu dibersihin nih dari suatu perjalanan kehidupan yang aku bilang tadi yang lumayan membuat kamu sepertinya kewalahan gitu ya, yang aku lihat. Ada glow up yang kamu nggak sangka-sangka ada di kamu. Jadi kamu tuh kayak bersinar gitu loh sekarang ya. Banyak orang tertarik kepadamu secara cinta, secara pertemanan. Walaupun kamu lebih private kalau aku lihat seperti digambarkan Voice ini. Jadi teman-temanmu kamu pilih mana yang bisa hanya di pagar, boleh masuk rumah, boleh masuk ruang tamu, ya, atau hanya jauh-jauh aja. Kalau aku lihat seperti itu ya. Itu pintu-pintu yang terbuka untukmu. Juga keberkahan materi dan sepertinya kalau kalian single bisa saja teman sejiwa datang juga ya dalam hal cinta gitu loh. Oh iya, belum zodiak ya. Zodiak kamu kenceng nih, Virgo, Taurus, Capricorn, kenceng banget ya. Tapi karena ini pembacaan umum, bisa saja aku lihat di sini juga ada Aries, Sagittarius, ada Aquarius ya, Gemini, Libra juga mungkin ada. Karena pembacaan umum bisa saja Cancer, Pisces, Scorpio juga ada ya. Oke, lovely, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Bye.